Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sangat kami muliakan Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ibu Siti Nurbaya Bakar beserta seluruh tim, khususnya tim penilai apresiasi Green Leadership Nirwasita Tantra tahun 2022. Kami beserta seluruh masyarakat dan jajaran pemerintah Kabupaten Trenggalek, saya Muhammad Nur Arifin akan melaporkan kinerja pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Trenggalek. Mengapa pengelolaan lingkungan hidup menjadi sesuatu hal yang penting di Kabupaten Trenggalek? Karena Trenggalek terdiri kurang lebih adalah 50%-nya adalah kawasan hutan. Belum lagi bahwa 70% kawasan Trenggalek adalah kawasan perbukitan hingga pegunungan. Kemudian kita memiliki garis pantai hampir 100 km, di mana di sana juga merupakan green belt dan juga ekosistem laut yang juga menunjang proses-proses kehidupan di Kabupaten Trenggalek. Secara struktur ekonomi, masyarakat Trenggalek 60% bekerja sebagai petani, di mana di dalamnya ada petani hutan, petani kebun, petani ladang maupun sawah, dan juga para nelayan. Selanjutnya, PDRB kita yaitu 26% juga disumbang oleh sektor pertanian. Kemudian sektor akomodasi di sisi selanjutnya yang ini ditopang oleh kegiatan pariwisata. Maka dengan demikian seluruh proses kehidupan di Kabupaten Trenggalek sangat tergantung dengan alam atau lingkungan. Maka daripada itu, mengapa Trenggalek kemudian ingin mewujudkan satu daerah yang pro terhadap lingkungan dengan jargon kita yaitu meroket. Apa itu meroket? Yaitu memakmurkan ekonomi rakyat melalui orang yang kreatif, organisasi yang kreatif, dan ekosistem yang terjaga. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, indeks kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Trenggalek stabil di antara rentang 64 sampai dengan poin 67. Dimana jika kita bedah lagi secara komposit, indeks kualitas air menjadi PR di Kabupaten Trenggalek. Salah satunya mengapa? Karena ada beberapa aktivitas atau yang ketika kita menyusun dokumen informasi kajian lingkungan hidup, ada yang namanya driving force atau faktor pendorong yang menyebabkan kualitas air kita menjadi menurun. Yang pertama adalah satu, kita perlu adanya enrichment planting atau pengayaan biodiversitas di kawasan hutan. Karena seperti yang kita sebutkan di awal atau kami sebutkan bahwa kebanyakan dari kita adalah para petani hutan. Maka ini juga yang perlu menjadi kemudian solusi. Kedua, bagaimana kemudian ekonomi dan ekologi ini harus kita selaraskan. Salah satunya lewat aktivitas-aktivitas ekonomi dengan memasukkan nilai-nilai ekologi. Seperti contoh, tidak boleh tourism atau pariwisata kemudian bervis-a-vis dengan lingkungan atau merusak lingkungan, tetapi harus menjadi harmoni. Maka daripada itu, kita memiliki beberapa program inovasi. Salah satunya adalah Adipura Desa. Adipura Desa ini adalah cara kabupaten melakukan transformasi ekologi, transformasi ekonomi, dan harmoni dengan kebudayaan dengan masyarakat setempat, meningkatkan ekonomi tanpa harus merusak lingkungan. Apa yang dilakukan di dalam Adipura Desa? Selain menilai kemampuan desa dalam melaksanakan penjagaan terhadap tutupan hijau, kemudian kualitas air, dan juga kualitas udara, dan juga inovasi maupun peraturan-peraturan yang ada di dalam desanya, pemerintah Kabupaten Trenggalek memberikan insentif. Jadi Trenggalek telah melakukan yang namanya transfer anggaran kabupaten berbasis ekologi melalui Adipura Desa ini. Sudah berjalan sejak 2019, dan dengan Adipura Desa akhirnya muncul desa-desa wisata yang kemudian berbasis konservasi. Salah satunya di daerah Desa Wonocoyo terdapat Taman Wisata Kili-Kili, di mana di dalamnya adalah konservasi penyu. Mereka sudah punya perdes terkait dengan perlindungan atau konservasi. Mereka sekarang sudah memiliki kawasan ekosistem esensial dan juga di dalamnya menjadi salah satu desa wisata dan juga salah satu desa proklim yang kategori mandiri. Dari hal itu pula, maka tidak heran salah satu desa wisata Pandean yang berbasis konservasi air, yaitu dalam hal ini adalah sungai, menjadi salah satu desa terbaik 50 terbaik se-Indonesia Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2022. Sedangkan bagaimana dengan kualitas tutupan dan juga kemudian kualitas udara, kita melakukan beberapa langkah. Salah satunya tentu kita menjaga bagaimana vegetasi ini tetap bertahan, dan yang lebih baik adalah kemudian bertahan dan juga bervariasi. Atau ada satu yang namanya pengayaan biodiversitas, pengayaan tanaman atau enrichment planting. Nah, di dalamnya kita mewajibkan dari bupati, sekda, seluruh jajaran sampai ke masyarakat harus melakukan yang namanya tanam pohon, sedekah pohon yang jumlahnya disesuaikan dengan tingginya aktivitas. Jadi ini semacam mengkompensasi. Jadi gas karbon yang kita lepaskan ini harus dikompensasi dengan oksigen yang harus kita bayarkan terhadap bumi. Termasuk di dalamnya kita tahu harus menjaga sungai-sungai khususnya yang mengalir ke laut, karena kita tahu bahwa
pembawa oksigen terbesar juga dihasilkan dari fitoplankton yang ada di dalam laut. Kemudian juga bagaimana mangrove, kita punya ratusan hektar hutan mangrove yang juga terus di-replanting dan juga dijadikan tempat wisata dan juga edukasi. Kita juga memperluas kawasan-kawasan dan juga jangkauan waktu kawasan-kawasan zona-zona tanpa kendaraan bermotor, seperti kita memiliki Car Free Night, kemudian kita memiliki Car Free Day, yang kemudian saat ini juga diintegrasikan kawasan-kawasan perkotaan nantinya dengan jalur sepeda yang fase awal kita sudah bangun dan yang akan terus diperluas, di mana nanti jalur sepeda akan kita koneksikan dengan halte-halte yang dilayani dengan kendaraan umum berupa bus yang dilengkapi dengan bicycle rack atau rak sepeda, sehingga nanti ketika masyarakat keluar dari rumah menggunakan sepedanya, kemudian ke halte, sepedanya diangkut di bus tersebut, masyarakatnya juga naik ke sana, kemudian berpindah ke salah satu kecamatan, maka mereka bisa melakukan aktivitas dengan rendah karbon dan juga ini mempromosikan hidup sehat. Jadi ini hal-hal besar yang terus kami upayakan dan kami lakukan, dan tidak hanya itu, kita masih memiliki beberapa program inovatif yang lain seperti berikut ini. Demikianlah ikhtiar bagaimana membangun Trenggalek dengan prinsip berkelanjutan, dan semoga Dewan Juri kemudian bisa memberikan masukan kepada kami semua agar kemudian pembangunan di Trenggalek sesuai dengan amanah konstitusi bisa lebih inklusif, bisa melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, dan juga memajukan kesejahteraan umum. Ingat bahwa hanya ada satu bumi, yaitu bumi kita. Mari kita jaga, dan terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Om Santi, Santi, Santi Om, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang kami hormati Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ibu Siti Nurbaya Bakar beserta seluruh jajarannya dan tim penilai Nirwasita Tantra tahun 2022. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Samsul Anam, Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek, ingin menyampaikan tanggapan terkait dengan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di Kabupaten Trenggalek. Pertama-tama kami menyampaikan apresiasi kepada segenap tim menyusun dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah Kabupaten Trenggalek tahun 2022 yang telah menyelesaikan penyusunannya dengan tepat waktu. Kami mendukung visi dan misi pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam upaya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup sebagaimana pada Perda nomor 5 tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Trenggalek tahun 2021-2026. Dalam rangka pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, kami selaku lembaga legislatif memberikan dukungan sepenuhnya melalui peran fungsi legislasi, anggaran, dan fungsi pengawasan. Pertama, dari fungsi legislasi, kami bersama dengan pemerintah daerah telah menyusun regulasi dalam bentuk perda, yaitu kedua, dari fungsi anggaran, pada tahun 2021 kami mendukung anggaran di Dinas PKPLH untuk urusan lingkungan hidup sebesar 11.900.000.000 rupiah melalui 7 program, utamanya meliputi perangkat daerah lainnya yang memiliki program pendukung lingkungan hidup yang diwujudkan melalui berbagai program inovasi daerah. Sedangkan yang ketiga, dari fungsi pengawasan kami berusaha meningkatkan pengawasan serta melakukan evaluasi terhadap program kegiatan bidang lingkungan hidup untuk memastikan program kegiatan berjalan dengan baik dan hasilnya dapat dirasakan
oleh masyarakat. Demikianlah bentuk dukungan kami terhadap upaya pengelolaan dan pelindungan lingkungan hidup di Kabupaten Trenggalek. Semoga upaya kita bersama ini dapat mendukung penilaian nirwasita tantra bagi Kabupaten Trenggalek. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.